11명의 여왕 손에 쥐문 칼을 참 닦이지냈습니다. 이 개개로 여성들이 함부로 몸을 놀리거나 하는 일이 없었으면 하고. Sang pelaku itu tega guys, menyerang kakek-kakek nenek-nenek dengan cara yang sangat-sangat keji. Bahkan si pelaku ini mengaku bahwa dia sempat memakan. Ini motifnya apa? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terutama untuk kalian-kalian yang suka sama cerita-cerita true crimes atau kisah kriminal asli yang mampu buat kalian merinding. Kalau kalian adalah OG Neroris atau yang udah nonton Neror dari lama, pastinya kalian tahu bahwa kita sering kali membahas tentang kasus-kasus kriminal berantai. Malam ini kita akan membahas satu kasus yang pernah menggemparkan Korea Selatan di tahun 2003 sampai 2004. Sang pelaku itu tega guys, menyerang kakek-kakek, nenek-nenek, dan perempuan-perempuan muda dengan cara yang sangat-sangat keji. Bahkan si pelaku ini mengaku bahwa dia sempat memakan beberapa hati dari para korbannya. Bukan kayak kecewa atau sebel, tapi literally kayak makan organ hatinya. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar kasus ini. Yes, it's the Raincoat Killer. Especially buat kalian yang suka K-drama, mungkin pernah dengar tentang Raincoat Killer ini karena emang beberapa kali dibahas di film-film ataupun TV series. Salah satunya adalah Taxi Driver. Buat neroris yang suka sama kisah-kisah kriminal, kalian pasti tahu sama serial yang satu ini. Apalagi tahun ini tuh baru rilis season 2-nya yang bisa langsung kalian tonton di View. Dan super gampang lagi kalau misalkan kalian mau langganan View, kalian bisa langsung bayar, no ribet. Bisa setengah harga kalau misalkan kalian bayarnya pakai Dana di Google Play. Aku tahu banget nih, neroris pasti suka kan sama yang diskon-diskon. Nah, you're welcome. Aku kasih tahu caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi Dana, pilih icon Google Play Store, next pilih voucher yang kalian mau, klik use, dan terakhir tinggal pilih ini, tambahkan Dana sebagai metode pembayarannya. Udah deh, kalian bisa langganan View dan nonton Taxi Driver atau K-drama lainnya yang kalian mau nonton setengah harga. You're welcome. Langsung aja serbu vouchernya. Jangan sampai kehabisan karena vouchernya emang terbatas. Good luck. Anyways, tadi kita di mana? Raincoat Killer. Sambil kalian serbu voucher yang tadi, langsung aja kita bahas kasus yang sempat membuat rakyat Korea Selatan ketakutan. Kasus The Raincoat Killer. So without any further ado, stop snoo-snoo, cause shit's about to go down. 24 September tahun 2003, 20 tahun yang lalu, kepolisian Sinsadong, Gangnam-gu, mendapatkan sebuah laporan tentang sepasang lansia, kakek nenek, yang ditemukan sudah tidak bernyawa di rumah mereka. Sang suami adalah seorang mantan profesor salah satu universitas di Korea, Sukmyung University, yang berusia 72 tahun dan istrinya itu berusia 68 tahun. Di tubuh kedua korban ditemukan ada luka dari senjata tumpul yang diduga merupakan palu seberat 4 kg. Dan luka ini ada di bagian kepala. Saking kerasnya guys, mereka dipukul pakai palu itu, tengkorak mereka itu sampai melekuk ke dalam. Saat melakukan olah TKP, polisi tuh menemukan ada sebuah lemari yang isinya udah berantakan. Dan di lemari itu ada 3 laci yang juga udah kebuka semua. Anehnya adalah semua barang yang tadinya ada di situ itu tidak diambil. Bahkan uang, kan uang paling gampang ya untuk diambil gitu aja, cuman kertas-kertas gitu. Itu semuanya masih lengkap. Gak ada satu barang pun yang hilang. Kebayang gak guys? Pasti polisi bingung banget kayak ini motifnya apa sang pelaku. Fast forward 2 minggu kemudian pada 9
Oktober di daerah yang berbeda, tepatnya di sebuah daerah yang bisa dibilang pada saat itu adalah daerah terkaya di Korea Selatan. Gukidong di Chongroku, polisi mendapatkan laporan dari seorang pria yang bernama Ko Jong-won. Ko Jong-won ini melaporkan bahwa dia tuh pulang ke rumahnya dan mendapatkan 3 anggota keluarganya sudah tidak bernyawa. Ibunya yang berusia 85 tahun itu ditemukan tergeletak di kamar mandi bagian depan. Gak jauh dari sana, di dekat dapur, dia menemukan istrinya yang berusia 60 tahun dengan luka benda tumpul di kepalanya. Dan di lantai 2 dekat tangga, dia menemukan jasad anaknya yang berusia 35 tahun dengan tengkorak yang sudah sehingga otaknya itu berserakan kemana-mana. Dan diketahui bahwa 3 orang ini lagi-lagi meninggal karena serangan benda tumpul yang diduga adalah palu. Dan sama seperti kasus sebelumnya, 3-tiganya juga diserang di kepala. Saat melakukan olah TKP, nggak banyak hal yang ditemukan sama polisi, tapi polisi sempat menemukan ada jejak sepatu yang sangat samar. 1 minggu kemudian, 16 Oktober, kepolisian Samsung-dong, Gangnam-gu, mendapatkan sebuah laporan tentang seorang nenek yang berusia 60 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Lagi-lagi, sang korban ini kehilangan nyawanya akibat serangan palu yang dipukulkan ke area kepala. Saat memeriksa TKP, polisi juga nggak nemuin jejak apapun kecuali jejak sepatu yang lagi-lagi samar di blower AC. Dan setelah diteliti, ternyata jejak sepatu itu most likely adalah sepatu yang sama guys, sama yang ditemukan di TKP sebelumnya. Dari 3 kasus itu, para polisi kan kayak, oh my god, it's a pattern. Ada sebuah pola. Luka pada para korban itu sama, semuanya serangan ke kepala, menggunakan barang yang diduga sama, sebuah palu, bahkan jejak kaki yang ditemukan pun sama guys. Dari situlah polisi meyakini bahwa ketiga kasus ini adalah kasus berantai. Poin penting dalam kasus ini, mengincar orang tua yang kaya. Sekitar 1 bulan kemudian, pada 18 November, terjadi sebuah kebakaran guys, di sebuah rumah di daerah Haewadong, Chongnam-gu. Dan dalam kejadian ini, ada seorang anak kecil berusia 1 tahun yang berhasil diselamatkan. Sedangkan sang pemilik rumah yang berusia 87 tahun dan pembantunya berusia 50 tahun tidak bisa diselamatkan dan kehilangan nyawa mereka. Diselidikilah kasus kebakaran ini, dan ternyata guys, tim penyelidik itu menemukan sesuatu yang sangat aneh. Penyelidik menemukan bahwa sang pelaku itu mencoba untuk menghancurkan berangkas yang ada di rumah ini, tapi berangkasnya tuh tidak bisa hancur. Selain itu, pas dilihat nih, korban dari kebakaran ini, si orang-orang tua itu, sang pemilik rumah dan juga pembantunya, luka yang ada di badan mereka itu bukan cuma luka dari kebakaran, dan ternyata banyak banget luka juga. Gak hanya luka di kepalanya, juga ditemukan ada luka dari benda tumpul seperti luka yang diakibatkan oleh palu. Dan polisi akhirnya menemukan satu bukti yang cukup krusial, sebuah jejak sepatu yang mirip sama jejak sepatu dari 2 TKP sebelumnya. Gak hanya itu, di dekat TKP ternyata polisi tuh nemuin ada satu gedung tinggi yang memasang CCTV. Polisi langsung mendatangi gedung itu terus mintakan CCTV-nya untuk diperiksa. Dalam sebuah rekaman, polisi tuh menemukan ada seorang pria yang sempat membelakangi kamera, dan ternyata pria itu menggunakan jaket yang dimiliki oleh suami dari korban kebakaran. Dan dari situlah polisi kayak, we got him, we found the killer. Tapi ternyata yang ditemukan sama polisi itu hanyalah ya bukti bahwa ternyata yang melakukan adalah seorang laki-laki gitu. Karena dicoba dicari, nggak semudah itu ternyata guys untuk menemukan sang pelaku. Sampai akhirnya polisi itu memutuskan untuk menyebar CCTV yang ditemukan dan menjanjikan hadiah 50.000 won untuk yang berhasil menemukan sang pelaku. Polisi itu berharap guys, dengan disebarnya CCTV itu, sang pelaku tuh bakal merasa tertekan sampai dia menghentikan aksinya, ya kan? Orang dia dicari sama satu Korea, tapi tentunya juga ada resiko ya dari aksi ini. Karena on one side, ia mungkin sang pelaku jadi tertekan dan tidak melakukan lagi, atau pelaku sekarang udah tahu bahwa dia ketahuan dan dia akan merubah polanya untuk melakukan kejahatan yang setelahnya. Tapi ternyata polisi merasa kayak, oh, kita
ternyata berhasil karena nggak ada lagi nih laporan adanya korban-korban lain dari pelaku yang sama. Setidaknya pada saat itu. Karena beberapa bulan kemudian, pada 16 Maret tahun 2004, polisi mendapatkan laporan tentang temuan sebuah jasad dengan tubuh yang sudah ditemukan di jalan setapak dekat Universitas Sokang di Mapoku, Seoul. Pas diselidiki, diketahui bahwa sang korban adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun dan merupakan seorang gadis panggilan. Kupu-kupu malam. Sekitar April atau Mei, masih di daerah yang sama, tepatnya di lokasi konstruksi dekat Kwilpongwon di Sodaemun-gu, polisi kembali menemukan jasad wanita yang sudah menjadi beberapa bagian. Polisi udah mulai panik lagi kan guys. Ternyata kayak sebelumnya dia pikir udah berhenti kan penemuan-penemuan jasad yang tidak dibarengi dengan penemuan pelaku. Dan ternyata setelah jasad perempuan yang kedua, polisi tuh terus-menerus menemukan jasad-jasad lainnya. Di daerah yang sama di Mapoku, dalam kurun waktu 2 bulan aja, ditemukan sebanyak 9 jasad perempuan yang umurnya tuh kisaran antara 24 sampai 35. Dan yang paling mengejutkan, ini kalian bayangin ya guys, semuanya itu ditemukan dalam keadaan yang sama 2 jasad sebelumnya, alias sudah Aduh udah gak tau deh kalau video ini di take down sama YouTube, tapi emang gitu. Ngerti gak sih? Masa aku cerita harus disensor-sensor ya? Padahal kita harus membayangkan seserem apa kejadian ini. 9 jasad. Bayangin Jehan. Perempuan. Mau perempuan laki-laki sama aja sih. Manusia Jehan Serem banget. Dan untuk polisi aja serem. Kamu ngebayangin gak? Kayak untuk warga pada saat itu ditemukan ada 9 jasad dengan kondisi kayak gitu, yang kelihatannya semua dilakukan sama satu orang. And he's still out there, masih di luar sana, bebas. Mungkin tobat, atau mungkin lagi mencari korban selanjutnya. 15 Juli tahun 2004, ada seorang informan yang meminta seorang detektif dari kepolisian untuk datang ke sebuah tempat di Shincheon. Sang informan ini bilang bahwa ada nih satu laki-laki di sana yang sering manggil perempuan-perempuan, tapi seringkali perempuan yang dipanggil itu nggak pernah balik. Ini manggilnya bukan catcalling ya? Iya tahu, manggil kan. Aku ngerti Jehan, maksudnya bukan manggil kayak hey gitu, bukan guys, yang kayak order. Iya, order. Udahlah, ini semua dewasa kan, kita nggak bisa ditonton sama akun anak kecil. Awas ya kalian pakai HP mama kalian nonton neror nggak bener. Detektif tersebut kemudian melakukan satu operasi guys untuk menjebak sang pelaku. Akhirnya, bener aja, pada malam itu, sang pelaku berhasil ditangkap. Diketahui bahwa sang pelaku adalah seorang pria bernama Yoo Yong-chol. Masuklah ke proses investigasi sebenarnya guys. Polisi itu tadinya nggak ngira bahwa dia itu adalah sang pelaku. Karena kalau dilihat dari penampilannya, si Yoo Yong-chol ini nggak kelihatan kayak orang jahat. Badannya nggak besar-besar banget, nggak tinggi-tinggi banget. Bahkan wajahnya bisa dibilang ganteng. Apalagi pas berada di ruang interogasi, si Yoo Yong-chol ini kelihatan tuh tenang banget. Tapi selama diinterogasi, walaupun dia tenang kan sang detektif itu tugasnya untuk mencoba mengekstrak, mengeluarkan informasi dari dia kan. Sempat ada momen nih dimana dia dipukul di palanya, pak, tepatnya di belakang kepalanya kayak pukul plak gitu. Yonjol shake ya, plak. Tapi katanya detektifnya sih pelan, nggak tahu versi pelan dia kayak apa ya. Cuma di gimana? Ya masa kayak gitu. Tapi kayak emang agak kenceng. Iyalah agak kencang lah. Kalau pelan mah kayak nak gitu. Kamu bukan pelaku kan nak. Yang jelas nggak cukup pelan untuk buat dia tenang. Karena langsung ngamuk si Yoo Yong-chol. Dia marah besar pas kepalanya dikeplak. Saking marahnya dia sampai ngomong, "Keempat kasus itu aku yang menghabisi orang-orang tua bangka itu." Iya, padahal dia ditangkap gara-gara kasus cewek-cewek yang sudah itu kan tadi. Tapi dia malah mengakui kasus-kasus sebelumnya juga. Gak lama kemudian, di ruang interogasi itu, si Yoo Yong-chol ini meminta untuk melakukan pengakuan dosa di depan ibunya. Polisi dengar, oh
dia mau ngakuin nih dosa-dosanya. Didatengin lah ibunya. Ibunya tuh udah tua, lemah gitu guys. Dan di depan ibunya, Yu Yong-chol ini lagi-lagi mengaku bahwa dia tuh udah menghabisi banyak orang. Saat itu kepolisian masih tidak percaya dengan pengakuannya Yu Yong-chol. Kalian bayangin nggak kayak standar kecantikan di Korea tuh sepenting apa? Sampai lo udah ngaku nih, gue semua orang enggak, kamu tuh terlalu ganteng buat jadi, to be honest. Polisi masih nggak percaya bahwa dia adalah sang pelaku guys. Kenapa? Ya karena dia tidak terlihat sebagai orang yang bisa melakukan tindak-tindak keji itu. Padahal dia udah ngaku pas dia marah setelah dikeplak, dia udah ngaku di depan ibunya. Masih aja polisi kayak, enggak kali ya. #beauty privilege. Dibawalah Yu Yong-chol ke daerah Gugidong, di mana kasus kedua terjadi. Dan sampai di sana, Yu Yong-chol itu diminta untuk jalan menuju rumah TKP. Dan bukannya ke rumah TKP, dia tuh malah menuju sebuah rumah yang terletak di belakangnya TKP. Dan pas ditanya tentang kejadian tersebut, penjelasan dia sama sekali nggak sesuai sama temuannya polisi. Dan karena hal itu, hampir semua polisi malah jadi skeptis lagi, kayak enggak deh, kayaknya nih orang adalah orang yang sedikit sedeng, muncul tiba-tiba buat cari perhatian. Yu Yong-chol akhirnya dibawa kembali ke ruang interogasi. Gak lama kemudian dia mulai kejang-kejang kena epilepsi. Dia juga minta agar polisi itu segera membuka borgolnya. Dan apa yang terjadi pas dibuka borgolnya? Ya kabur. Digunakanlah kesempatan itu buat dia kabur. Setelah mengejar dan mencari, keesokan harinya Yu Yong-chol kembali ketangkep. Pas kembali ke ruang interogasi, Yu Yong-chol mengambil pulpen dan kertas. Dia kemudian menggambarkan benda-benda yang sangat persis dengan benda-benda yang ada di TKP. Selain itu, dia juga mengaku bahwa dia tuh sudah menghabisi puluhan wanita dan memisahkan tubuh mereka menjadi 17-18 bagian. Kemudian menguburnya di belakang kuil Pongwon. Saat tengah malam, Yu Yong-chol ini mengajak para penyelidik pergi ke hutan tersebut. Di sana mereka menemukan ada tutup botol gitu guys, berjarak-jarak sekitar kayak 30 cm satu sama lainnya. Dan ketika ditanya, ini apa nih? Tutup botol apa ini? Yu Yong-chol bilang bahwa itu untuk menandakan korban-korban yang dia kubur. Dia sendiri, Yu Yong-chol, yang bilang, coba pak penyelidik tolong digali. Dan pas digali, para penyelidik beneran guys menemukan ada tulang tangan. Akhirnya dibongkar guys itu daerahnya, dan pas dibongkar semua tanah-tanah yang sama dia ditandain, ditemukan banyak banget tulang belulang. Ih, merinding. Diketahui bahwa Yu Yong-chol ini telah menghabisi 19 orang, dan diantaranya adalah kayak orang-orang tua kaya atau wanita berumur 20-an. Yu Yong-chol memancing wanita-wanita yang bekerja di panti pijat ke rumahnya, menghabisi mereka dengan senjata tumpul tubuh mereka dan menguburnya. Saat ditanya kayak, emang gimana cara kamu untuk menghabisi korban-korban kamu, dia tuh bisa nyeritain secara detail, dan dia menjelaskannya dengan kayak super percaya diri. Bahkan kalau misalkan detektifnya tuh kayak bilang, ini tuh gini-gini berarti ya, enggak, dia bakal benerin. Kayak kalau misalkan detektifnya salah, dia kayak enggak, itu saya gini kok, ngelakuinnya kayak gini. Dan pas ditanya motifnya, dia bilang bahwa dia itu punya dendam terhadap orang-orang kaya. Yu Yong-chol ini tumbuh di keluarga yang kurang mampu, dan saat dia kecil, dia tuh suka lewat dan ngeliatin rumah-rumah orang kaya. Dan dia iri banget ngeliat rumah-rumah orang yang besar-besar, kelihatannya kayak hidup mereka tuh gak ada problemnya gitu. Dan dia tuh menyimpan dendam itu. Di tahun 1990-an, dia tuh sering banget masuk keluar penjara karena kasus penipuan, pencurian, dan juga pelecehan. Sampai suatu hari, istrinya dia yang emang kerja di pantai pijat menceraikan dia pas dia lagi di penjara. Sejak perceraiannya itu guys, mentalnya tuh jadi gak stabil, dan dia menyimpan dendam yang sangat-sangat besar gitu untuk hal-hal yang dia rasa, atau kayak jenis-jenis manusia yang dia rasa pernah menyakiti dia. Ngeri banget gak sih? Dan dialah disebut-sebut menjadi salah satu serial killer paling mengerikan di sejarah Korea Selatan. Apparently dia dipanggil The Raincoat Killer karena waktu dia dibawa ke kantor polisi guys, dia kalau di Korea Selatan tuh, I don't know if you know, bahkan seorang pelaku kejahatan, seorang terdakwa, atau bahkan seorang terduga itu masih ditutup identitasnya
berkasnya sama pemerintah. Dan si raincoat killer ini sama, jadi pas dibawa untuk diinterogasi, dia tuh ditutupin, dikasih masker, topi, dan juga dipakein raincoat atau jas hujan. Dan si jas hujan kuning itu yang bikin dia akhirnya dinamakan the raincoat killer. Merinding banget kasusnya, aku gak kebayang. Dan ini tuh masih di tahun 2003, kayak gak sejauh itu. Serem banget. Kalau kalian mau komen, aku belum lahir 2003, awas ya, gak usah. Kidding. Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Coba komen di bawah. Seseorang yang tega ya, menyerang, menghabisi korbannya karena kekesalan terhadap masa lalunya sendiri, trauma, dan juga sakit hatinya, dendamnya, yang bahkan tidak berhubungan nih sama orang-orang yang dia sakiti akhirnya. So scary and it breaks my heart. Anyways, itu tadi kasusnya The Raincoat Killer. Kalau misalkan kalian suka membahas tentang true crimes, jangan lupa untuk subscribe dan juga request di bawah kira-kira next time kita bisa bahas apa yang seru. Atau misalkan kalian tahu serial lain yang seru di View, boleh banget direkomendasiin di bawah. Buat yang belum langganan View, go ahead pakai cara yang tadi dan bayar pakai Dana. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Diketahui kan, kepolian di sebuah rumah di daerah coba mau lihat mukanya Yu Yong Chul ya, ganteng mana aku tabuk sama orang jelek. Iya, tapi ini kayak 2003 sih, mungkin dia nggak oplas-oplas gitu ya. Bukannya kerja, kemudian jadi model kayak casting kayak sama orang. Dia marah banget gara-gara kepalanya dikeplak. Satu ya, ngapain juga ya, Ma, bener-bener ma. buatan gue ya. Bener. Dia parah banget, palanya dikeplak. Ada what sentence itu lucu banget. Dipukul di palanya, pak gitu. Klop.